menuju tempat lain, dari Madinah menuju tempat lain. Kuburan Nabi Hud yang ada di Hadramaut ditawafin kayak nawafin Ka'bah. Itu berarti mindah-mindahin keramatnya Mekah, syarabnya Mekah. Katanya ada raudhah antara kuburan dan kuburan di Tarim. Ini mau memindahkan syaraful Madinah. Ada raudhah lain selain raudhah yang ditunjuk oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi sejarah Indonesia. Ini dirubah oleh oknum-oknum Baklawi. Katanya Presiden Soekarno sebelum mengumumkan, memproklamasikan daripada proklamasi kemerdekaan Indonesia, beliau malamnya itu sowan minta restu kepada seorang Khabib. Ditolak oleh pakar sejarah Profesor Anhar Gonggong bahwa yang seperti itu tidak ada. Kemudian sejarah NU, Nahdlatul Ulama, organisasi kita, orang-orang santri, pengikut-pengikut kiai, organisasinya Nahdlatul Ulama dibentuk tanggal 31 Januari 1926. Itu sejarahnya ditulis, saksi hidupnya masih ada. Beliau sebelum meninggal membuat video, Kiai Haji Raden As'ad Samsul Ngarifin, bahwa Kiai Khalil Bangkalan memberikan pesan kepada beliau Kiai As'ad untuk menyampaikan tasbih dan tongkat kepada Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari untuk mendirikan Nahdlatul Ulama. Kemudian Mbah Hasyim Asy'ari menyusun circle jaringan kiai-kiai pesantren di tanah Jawa. Kemudian berkumpullah ulama-ulama Surabaya di Surabaya, dan kemudian diadakan rapat pendirian Nahdlatul Ulama oleh kiai-kiai Surabaya dan Mbah Hasyim Asy'ari dan yang lainnya. Kemudian berdirilah Nahdlatul Ulama. Itu sejarah aslinya, dituturkan oleh orang yang menjadi saksi bagaimana kronologi daripada terbentuknya Nahdlatul Ulama. Tapi hari ini di sebuah buku disebutkan bahwa pendiri Nahdlatul Ulama selain ulama-ulama yang telah dikenal, ditambah oleh seorang Khabib, namanya Khabib Hasyim bin Yahya. Lah ini PBNU kaget, kok bisa ada sejarah baru yang nama ini tidak ada di dalam kesejarahan NU di masa lalu. Buku sejarah NU sudah diterbitkan, kok sekarang ada upaya menambahi tokoh dalam sejarah yang dijadikan sebagai pendiri NU, padahal nama ini tidak ada pada masanya ikut mendirikan NU. Akhirnya Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam konferensi pers hasil sidang pleno memerintahkan kepada Rabitah Ma'ahid Islamiyah dan kepada Ma'arif NU untuk menarik buku tersebut dari seluruh madrasah dan pondok pesantren NU.
Alhamdulillah. Nah sekarang mulai terkuak. Hal ini ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah sangat penting. Jangan-jangan kalau kita tidak memiliki perhatian yang besar terhadap sejarah bangsa kita, maka kita akan dipisahkan oleh kesejarahan leluhur kita di masa lalu. Kata seorang politisi, kalau kita ingin menguasai suatu bangsa, kita tidak usah dengan kekuatan tentara perang, tapi cukup hancurkan sejarah bangsa itu, maka nanti kita akan bisa menguasai bangsa itu. Politisi Jerman mengatakan, hapus sejarah suatu bangsa, maka satu generasi ke depan para bangsawannya akan merasa seperti orang biasa, dan pada generasi selanjutnya mereka akan menjadi seperti kambing. Sejarah bangsa kita yang luar biasa ibu-ibu. Ibu-ibu ini turunan daripada bangsa Nusantara. Bangsa naon? Ngertos ente bahasa Sunda? Ngertos? Alhamdulillah. Saya yang gak bisa bahasa Sunda. Saya walaupun orang Banten ngomongnya Jawa, kayaknya mah bengene wong Banyumas. Wong Banyumas lunganing Banten, karena pada saat Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah diperintahkan untuk menyebarkan agama Islam, tentaranya masih tentara Demak. Tentara Demak itu ya dari Demak, Semarang, Brebes, Tegal, Banyuwangi, Pemalang, Cirebon datang ke Banten. Jadi yang bersama dari para penyebar agama Islam Banten pertama itu banyaknya orang-orang Demak, orang-orang Banyumas. Maka ngomongnya bodoh. Orang go kayak wong Solo. Pada ngapak. Wong Kresek Tenara ngomongnya ngapak. Arep apa sira? Pada karo Kang Agus Mariono dari PKC Cina. Kata Pak Andi Kurniawan, ini orang-orang yang sedang meluruskan sejarah Indonesia ini. PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah ini antek-antek Cina komunis. Pimpinannya 3. 1 Agus Mariono, ini orangnya nih, yang ketua PWI Banyumas, itu disebutin oleh Andri Kurniawan orang HTI. Kedua Mogi Tubagus Mogi Nurpadil, ini antek Cina bener nih, kelihatan tuh. Yang ketiga baru saya Imaduddin, katanya antek Cina. Orang-orang Cina, orang-orang Yaman, mereka masing-masing bikin sejarah, Bu. Kata orang Cina bikin manuskrip, Wali Songo asalnya dari Cina. Orang Yaman juga bikin kitab, katanya Wali Songo dari Yaman. Lah sebenarnya Wali Songo itu dari mana? Ya Wali Songo itu dzurriyyat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menyebarkan agama Islam di tanah Nusantara, dari Aceh, Mandailing, Natal, Minangkabau, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Banyumas, Mataram, kemudian Surabaya, Madura, ke Bali, ke NTT, ke Papua, ke Maluku, Sulawesi,
Kalimantan itu disebarkan oleh duriat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada abad ke-15 dan ke-16 Masehi. Tapi kemudian sekarang ada manuskrip bahwa Wali Songo itu nasabnya ke Cina. Namanya Cina semua. Ada lagi satu manuskrip rebutan ini, bahwa Wali Songo nasabnya ke Yaman. Lah, ini sebenarnya kemana Wali Songo? Kita keluarga Wali Songo memiliki manuskrip yang setelah bab nasab ini muncul ke permukaan mulai dibuka. Alhamdulillah sedang dikaji secara mendalam oleh Naqobah Ansab Auliyaut Tis'ah. Dan kemarin ketika Rizik Syihab berceramah keliling di Jawa Barat mengatakan bahwa Wali Songo adalah Ba'lawi, langsung dibantah oleh ketua Naqobah Ansab Wali Songo, Kiai Haji Ilzamuddin dari Madura, bahwa Wali Songo bukan Ba'lawi. Pernyataan daripada ketua Naqobah Ansab Auliyaut Tis'ah itu bisa ibu bapak dengarkan dan tonton di YouTube. Sudah sejak lama Ansab Auliyaut Tis'ah yang mencatat keluarga besar Wali Songo mengatakan bahwa Wali Songo tidak ada kaitan dengan Ba'lawi. Wali Songo bukan Ba'lawi. Wali Songo bukan Assegaf, Wali Songo bukan Syihab, Wali Songo bukan Semit, Wali Songo bukan Al-Idrus, Wali Songo bukan bin Yahya. Lalu kemana? Sebagian Wali Songo adalah keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan sebagiannya lagi adalah keturunan daripada Sayyiduna Musa Al-Kazim. Dan bulan ini Naqobah Wali Songo akan mematangkan pendalaman manuskrip ke Yunan dan ke Pakistan. Karena ternyata manuskrip yang ada di Pakistan, Yunan, Uzbekistan itu mencatat bagaimana perjalanan kronologi daripada perpindahan leluhur Wali Songo kemudian sampai datang ke Indonesia menyebarkan agama Islam di Indonesia. Ini masih ada dan masih tercatat. Alhamdulillah. Doakan mudah-mudahan secara presisi. Ini masih belum final 100% sejarah Wali Songo karena adanya pembelokan pada tahun 1960 Masehi. Setelah merdeka itu terjadi pembelokan silsilah. Yang pertama pembelokan yang bisa saya deteksi dari kitab-kitab karya Salim bin Jindan, seorang habib yang dia menulis silsilah daripada Mbah Khalil Bangkalan, kemudian silsilahnya disambung ke Ba'lawi. Yang kedua yang telah diterbitkan oleh Ba'lawi adalah kitab Samsud Dhohiro. Kitab Samsud Dhohiro karya Abdurrahman Al-Mashhur tahun 1984, baru puluhan tahun kemarin mencatat silsilah Wali Songo disambungkan kepada seseorang bernama Abdul Malik Azmat Khan bin Alwi Amul Faqih
bin Muhammad Sohib Mirbat Ba'alawi. Ternyata setelah saya mempelajari sosok-sosok ini yang disebutkan oleh Ba'alawi untuk nama-nama yang disambungkan kepada Wali Songo, semuanya namanya fiktif. Namanya fiktif. Tidak ada orang bernama Abdul Malik Azmat Khan. Tidak ada orang bernama Abdul Malik Azmat Khan. Ketika Ba'alawi setelah diteliti oleh saya, nasabnya tidak tersambung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mau putus sendirian. Mereka ingin Wali Songo juga bareng-bareng putus. Akhirnya dulu mereka mengatakan kayak Bahar Smith bahwa Wali Songo tidak punya keturunan. Sekarang mereka mengakui rame-rame Wali Songo punya keturunan. Dulu silsilah Wali Songo ke Nabi Muhammad suruh diturunkan yang dipasang oleh kiai-kiai itu bahwa Wali Songo tidak tersambung. Pakar nasab mereka masih ada di YouTube mengatakan bahwa Wali Songo tidak tersambung kepada Nabi Muhammad. Tapi sekarang mereka rame-rame ngomong sambung, Wali Songo itu adalah keturunan dari Ba'alawi. Takbir. Gimana dulu katanya bukan. Bahkan ada seorang turunan Wali Songo diundang ceramah di Bekasi. Tahu panitianya kalau dia keturunan Sultan Maulana Hasanuddin dari Banten. Kalau Sultan Maulana Hasanuddin kan anaknya Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Panitianya tahu kalau Syarif Hidayatullah keturunan Nabi Muhammad. Yang dia tahu turunan Nabi Muhammad gelarnya Kabib. Ditulis di sebuah banner, ikuti ceramah agama oleh Al-Habib Tubagus Ahmad. Ini tiba-tiba ini dari Ba'alawi bawa Mukibin mukulin Tubagus dari Banten itu yang ditulis oleh panitia sebagai Al-Habib Tubagus Ahmad. Marah kita, apa urusan lo? Itu katanya pakai nama-nama Al-Habib. Al-Habib itu turunan Nabi. Sedangkan keluarga Sultan Banten itu tidak terbukti sebagai keturunan Nabi. Dulu sekali. Sekarang mereka datang rame-rame mohon jarah bawa ribuan orang mohon maaf kepada Sultan. Tunduk-tunduk nangis-nangis di makam Sultan Hasanuddin. Ya Sultan, ya Sultan. Dulu ngeledek-ledek, sekarang datang rame-rame nangis-nangis. Sebagai ketundukan kepada Wali Songo, terutama Sultan Maulana Hasanuddin Banten bin Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Tapi air mata buaya kita sudah tahu. Kita sudah mengerti. Tetapi minimal dengan mereka ziarah itu menunjukkan bahwa mereka sudah tunduk kepada Wali Songo. Karena memang dalam kesejarahan Islam di Indonesia, dukhulul Islam di Nusantara disebarkan oleh Wali Songo. Syuhrah wal istifadah dari masa ke masa bahwa penyebar agama Islam di Indonesia adalah Wali Songo. Wali Songo itu apakah hanya 9? Bukan. Wali Songo itu istilah.
untuk orang-orang yang setiap generasi menyebarkan agama Islam di Nusantara. Tetapi untuk di Jawa itu jumlahnya kebetulan 9. Jadi ketika kita mengatakan penyebar agama Islam di Indonesia adalah Wali Songo, itu maksudnya adalah wali-wali walaupun bukan 9 yang ada di Nusantara. Karena di Aceh sebelum Jawa sudah beragama Islam, disebarkan oleh para wali-wali di Riau, di Jambi, di Palembang, Mandailing, Natal, Minangkabau dan sekitarnya. Itu Islam sudah masuk terlebih dahulu, kemudian masuk ke tanah Jawa. Kebetulan di tanah Jawa mengalami kegemilangan penyebaran Islam. Di tanah Jawa ini orang-orang yang menyebarkan agama Islam waktu itu ditulis oleh Agus Sunyoto memiliki kecemerlangan, memiliki kegemilangan di dalam menyebarkan agama Islam. Akhirnya dalam waktu yang tidak terlalu lama orang Jawa mayoritas masuk Islam pada abad ke-15 dan ke-16. Alhamdulillah. Kalau melihat dari Banten saja, Banten secara gemilang masuk Islam keseluruhan itu kalah dengan orang Banyumas. Kenapa? Karena Banyumas lebih dekat dengan Demak. Sudah ada orang Islam di Banten, masih di daerah utara, daerah-daerah pantai yang memiliki interaksi dengan pedagang-pedagang Islam dari Arab, dari Pasai, dari Perlak, Gujarat. Tetapi secara masif Islam berkembang adalah ketika Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah menaklukkan daerah-daerah Jawa Barat bagian kulon dengan kemudian menikahi Nyai Kaung Anten. Syarif Hidayatullah istrinya itu namanya Nyai Kaung Anten, bukan Nyai Rara Santang. Betul? Udah salah pakai takbir lagi, malu-maluin. Nyai Rara Santang, Sunan Gunung Jati punya istri Nyai Rara Santang, saudara. Takbir. Salah. Pakai takbir salah lagi. Itu mendegradasi takbir. Na'udzubillah. Lalu sejarah masuknya Islam di Indonesia apakah sekarang sudah benar? Lihat di kitab-kitab yang dikarang oleh Ba'lawi. Ada beberapa kitab yang tidak beredar di kalangan umum, tidak beredar di kalangan pesantren, tapi bisa di-download di internet. Ba'lawi mengarang, menulis sejarah masuknya Islam di Indonesia. Seperti Alwi bin Thohir, Ba'lawi mengarang sejarah masuknya Islam di Indonesia dalam bukunya Al-Madkhal fi Dukhulil Islam fi Syarqil Aqsa. Di dalamnya mereka mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia oleh Ba'lawi. Kitab yang kedua, Rihlatu Jawa Al-Jamilah, karangan Soleh Al-Hamid. Di dalam kitab itu pun dikatakan penyebar agama Islam dari Ba'lawi Yaman. Kemudian kitab Syamsud Dhahirah
karangan Abdurrahman Al-Mashhur dan ditaklik oleh Muhammad Dia Shihab, dikatakan penyebar agama Islam di Indonesia Ba'lawi Yaman. Kemudian Husain Muhammad Al-Kaf membuat buku sejarah masuknya Islam di Indonesia, Al-Islam fi Indonesia Al-Mu'asirah, karya Husain Muhammad Al-Kaf. Juga di dalamnya menyebutkan penyebar agama di Islam di Indonesia adalah Ba'lawi. Ini Bapak Ibu saudara-saudara, makanya kalau kita klik Dukhulul Islam fi Nusantara berbahasa Arab, maka yang akan keluar adalah sejarah versi Ba'lawi. Tapi kalau kita klik dengan bahasa Indonesia, sejarah masuknya Islam di Indonesia, yang akan keluar adalah Mansur Suryanegara, Hamka, dan penulis-penulis sejarah Islam di Indonesia lainnya. Benar. Tapi kalau kita kliknya dengan bahasa Arab, maka yang akan keluar kitab-kitab sejarah masuknya Islam di Indonesia karangan Ba'lawi. Dan kami mengajak kepada putra-putri Indonesia untuk melek sejarah. Yang bisa nulis bahasa Arab, tulis sejarah Indonesia dalam bahasa Arab yang banyak, judulnya macam-macam. Buka manuskrip dari Nusantara, baca buku-buku antropologi, historiografi yang ditulis oleh orang-orang Portugis, yang ditulis oleh orang-orang Spanyol, yang ditulis oleh orang-orang Cina, yang pada abad ke-14, ke-15, ke-16 orang-orang dari Portugis sudah datang ke Indonesia, mencatat dalam Summa Oriental, mencatat dalam The Asia, mencatat di dalam kitab-kitab lainnya keberadaan Wali Songo di Indonesia pada saat itu. Tetapi hari ini sejarah itu banyak yang berubah. Maka para penulis, para pemuda yang punya YouTube-nya angkat masalah sejarah. Buka itu karya ulama-ulama Indonesia. Buka itu karya-karya ilmiah ulama-ulama kita dalam sejarah, angkat di dalam YouTube. Yang bisa nulis di web, nulis di web. Yang bisa nulis buku, nulis buku. Yang bisa di Instagram, Instagram. Yang bisa di Facebook, Facebook. Kenapa? Untuk melawan